Hello Brave People, welcome back to my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke Brave People, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor lagi yang dialami teman kita. Baru saja dikirimnya 2 hari yang lalu ya, melalui WhatsApp. Yaitu teman kita ini namanya Tio. Jadi dia mengalami beberapa kejadian-kejadian horor ya. Dan bagi teman-teman, sebelum saya lanjut, terima kasih sudah mengklik video ini dan berikan like-nya dan juga komen ya jika teman-teman mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Tio ini adalah seorang guru. Dia tinggal di sebuah kota. Pada tahun 2009 dia baru PNS itu sekitar 2 tahun lah ya. Nah, dia ini tinggal bersama sepupunya. Sepupunya ini kerja kantoran. Jadi mereka satu rumah karena orang tua mereka berdua ini ada di kampung, teman-teman. Nah, pada suatu hari si Tio dan si Adi ini, nama sepupunya, yang di satu rumah ini berangkat kerja masing-masing lah ya. Jadi Tio berangkat ke sekolah mengajar dan setelah itu dia pulang seperti biasa. Nah, setelah sore sekitar jam 4 ini terdengar ada suara telepon dari nomor yang tidak diketahui. Ternyata Adi mengalami kecelakaan, teman-teman. Saudaranya, sepupunya dia yang satu rumah tadi ya. Dan dia langsung ke rumah sakit pada saat itu, langsung ke rumah sakit menengok ke si Tio itu. Ternyata Tio masih belum sadar pada saat itu. Dan Tio ini masih belum tahu apa lukanya ya. Akhirnya dia mengurus semuanya, administrasinya di rumah sakit itu, dan kebetulan rumah sakit itu sudah agak tua, memang sudah lama sih rumah sakit daerah itu ya teman-teman. ICU dipindahkan ya, pindahkan ke tempat kamar ini, kamar perawatan karena kondisinya sudah mendingan. Ternyata dia hanya trauma dan ada beberapa luka ya, lebam ya. Nah, mungkin sekitar 2 hari nginap dulu di situ untuk pemulihan agar dia bisa pulang. Nah, singkat cerita, jadi malam pertama dia ini jaga si Adi ya, dan jaga si Adi ini malam. Jadi dia tinggal di kamar utama, memang kamarnya sendiri kan, macam-macam kamar-kamar untuk di rumah sakit kan beda-beda, ada yang WC-nya di dalam, ada yang WC-nya di luar. Nah, dia kamarnya kamar sendiri, namun WC-nya di luar. Nah, pada saat malam itu dia pergi ke WC malam pertama itu teman-teman, pergi ke WC sekitar jam 9 malam. Jadi pengalaman horor pertamanya itu waktu dia pergi ke WC, tiba-tiba terdengar suara srek-srek seperti sapu lidi menggesek di lantai, jadi menyapu ya. Dan dia mencari asal dari itu, tidak ada teman-teman. Jadi merinding dia karena memang WC-nya agak di pojok ya waktu itu. Balik lagi dia, tiba-tiba perawat datang, karena perawat ini sekitar berapa jam sekali gitu ya, saya tidak tahu itu ngecek. Dan dia disuruh untuk nebus ya, ada kekurangan obat yang harus ditebus. Jadi di dalam nebus obat ini kan lorongnya jauh nih ke apoteknya rumah sakit itu. Jadi dia berjalan, tiba-tiba dia mencium bau melati teman-teman. Jadi dia jalan sampai di apotek itu, bau melati, dan dia balik lagi itu tercium bau melati. Anjir, gak disitulah dia mulai sangat merinding sekali. Seram sekali katanya rumah sakit ini. Balik ke kamar, berikan obat itu dan menghubungi suster atau dokter yang merawatnya. Nah, setelah itulah malam pertama. Besoknya lagi teman-teman, si Adi ini masih menunggu ya. Nah, namun sudah agak mendingan, si Adi ini sudah bisa bicara lah, cuman karena obat reaksi jadi dia tertidur terus. Nah, jadi si Tio ini pada malam itu sekitar jam 11 bete ya, cari keluar lah, ngerokok gitu kan. Nah, ternyata dia melihat ada seorang suster dari jauh. Nah, suster ini membawa ini ya, troli untuk membawa, ternyata yang dibawanya itu adalah jenazah teman-teman. Dan lama kelamaan tetap nih bau melati ini bau harum ya. Akhirnya bau melati ini berubah menjadi bau yang anyir darah teman-teman. Itu dia mendekat lagi dan dilihat dia mengarah lewat tertutup, dia tidak menegur. Akhirnya
Nah, dia diam saja dan dia tetap di situ dan dia tidak bisa apa-apa teman-teman. Nah, terus balik lagi dia ke kamar, lihat si Adi sudah tertidur. Jam 11 malam itu dia ada lupa teman-teman. Ada lupa bahwa KTP sepupunya ini ketinggalan di rumah, sedangkan besok pagi mau mau keluar gitu loh, kan sudah malam kedua. Dan pada akhirnya membangunkan Adi, dia izin ke rumah dulu ngambil KTP si Adi ini ya. Jadi sebentar gitu ya, sekitar jam 11 malam. Nah jadi dia ini tidak jauh ya rumahnya dari rumah sakit itu, memang untuk angkot itu, naik angkot itu bisa ya, cuman waktu jam 11 malam itu memang agak susah katanya pada tahun 2009 itu. Namun pada akhirnya tiba-tiba dari jauh ada angkot nih, nantilah angkot itu, dia masuk ke angkot dan di dalam penumpang itu ada suster tadi yang membawa jenazah tadi teman-teman. Namun pada saat perjalanan ke rumah mereka berdua diam saja, hanya suster itu senyum saja katanya. Dan akhirnya turunlah dan dia bayar, tidak usah Pak kata itu sudah dibayar suster. Nah jadi mau bayar namun supir angkot ini tidak mau, ya udah langsung berhenti, langsung gas. Nah, setelah itu baliklah dia baliknya naik ojek ya, ternyata dia naik ojek aja karena sudah malam itu agak susah. Kebetulan di dekatnya itu ada ojek, meminta bantuan tetangganya lah ngantar, karena jaraknya itu sekitar 5 kilometeran ya rumahnya dari rumah sakit itu. Ceritalah. Nah, akhirnya baliklah ke rumah sakit dan besok paginya mereka check out. Nah, sampai pada saat check out itu tiba-tiba saat keluar ya, mereka dua ini bisa keluar sudah ya karena sudah membaik. Tiba-tiba keluar di rumah sakit, si Anu ini melihat tuh ada taksi yang kemarin tapi pecah kacanya, jadi di pinggir pojok sana ya dekat ternyata itu 3 hari yang lalu teman-teman, taksi itu mengalami kecelakaan dan penumpangnya satu suster. Jadi si Tio ini naik apa tadi malam ya kan, jadi dia dari situ dia ketakutan sekali, kaget sekali, dia tidak tahu siapa yang dia naiki itu, apakah manusia atau bukan. Ceritalah dia ke Adi dan ternyata memang itu hal yang mengerikan ya teman-temannya. Nah begitulah kejadian horor yang dialami Tio saat menjaga sepupunya di rumah sakit itu. Nah terima kasih teman-teman sudah menonton, mengklik video ini, dan teman-teman, kita hidup tidak sendiri, dia ada di sampingmu atau mengawasimu. See you in the next video.